cepat lelah dan jenuh. Jadi mending sendiri bebas. Ini mungkin yang nanti dilanjutkan oleh Sartre itu kan, bahwa orang lain itu memang neraka. Gara-gara ada orang lain ini saya tidak bebas, tidak bisa ngapa-ngapain. Kalian malam hari ini kan gitu, orang lain itu menyusah. Gara-gara ada orang lain saya tidak bisa selonjor, saya tidak bisa lesehan, saya tidak bisa. Baik, maka Thoreau lebih memilih kesendirian. Ternyata sendiri itu menyehatkan, kata dia. Lanjut ya, ini filosofi kedua. Filosofi ketiga dari transendentalismenya Thoreau. Dia menolak materialisme dan konsumerisme. Kalau ini mungkin relevan ya dengan hidup kita. Dulu pernah kita bahas di Simple Life, hidup yang sederhana saja. Jadi dia mengkritik masyarakat hari ini fokusnya hanya kekayaan materi dan konsumsi. Sebagian besar isi pikiranmu hari ini mungkin ya, Pak, setelah kuliah kan saya harus kerja, setelah itu nikah, setelah itu memenuhi kebutuhan beli rumah, beli mobil itu. Dan sejarah hidupmu selesai dengan konsumsi. Puncak capaianmu adalah punya rumah, punya mobil, menyekolahkan anak sukses di sekitar itu. Dan itu dikritik oleh Thoreau. Kata dia, hidup kok hanya fokus ke materi dan konsumsi. Padahal bahagia itu terletak dalam kesederhanaan dan keseimbangan dengan alam. Jadi kenapa sih kok orang itu selalu orientasinya ke materi? Padahal materi itu kan hakikatnya hanya mengantarkan pada kebahagiaan. Kita justru berhenti di materinya, tidak lanjut ke kebahagiaannya. Akhirnya kita fokus mengumpulkan materi, fokus mengumpulkan uang, tanpa kita sadar gunanya uang untuk apa. Karena ketakutan-ketakutan kita mungkin akan masa depan lah, akan besok dan lain sebagainya. Ini yang dikritik oleh Thoreau. Kita hidup hanya konsumtif saja, tidak kreatif, tidak produktif. Kenapa begitu? Ya karena sejak awal kita ternyata tadi loh, kita tidak mandiri, kita follower saja. Follower itu ya hanya mengkonsumsi yang dihasilkan oleh yang dia ikuti. Ya kalau seperti ini ya tidak mungkin mandiri, karena kita tergantung pada yang lain. Itulah kenapa dia nanti prihatin, dia bilang begini, sebagian besar kemewahan dan kenyamanan hidup itu sebenarnya tidak hanya bisa diabaikan, tapi ternyata juga hambatan nyata bagi peningkatan derajat umat manusia. Jadi ini yang banyak menghalangi kita untuk maju, untuk meningkat martabatnya manusia. Karena manusia apalagi hari ini hanya berhenti di materi. Iya, materi itu penting dalam hidup, tapi jangan berhenti di situ. Hidup kita luas, hidup kita kompleks. Tidak sekedar kenikmatan panca indera yang harus kita kejar. Kita mungkin perlu kenikmatan hati, kenikmatan pikiran, kenikmatan spiritual. Yang itu bisa diantarkan oleh materi, tapi tidak bisa hanya materi saja. Itulah kenapa istilahnya transendentalisme. Jadi melampaui pengalaman konkret, pengalaman nyata yang biasa. Kita masuk ke makna yang lebih dalam. Baik. Nah ini rumus dari beliau. Sederhanakan hidupmu, jangan buang waktu bertahun-tahun untuk berjuang demi hal-hal yang tidak penting. Jangan membebani dirimu dengan kepemilikan.
Tetapkan kebutuhan dan keinginanmu tetap sederhana dan nikmati apa yang engkau miliki. Jangan hancurkan kedamaian pikiranmu dengan menoleh ke belakang, mengkhawatirkan masa lalu. Jalani hidup di masa sekarang. Sederhana saja. Nah, jadi ayo hidup sederhana saja. Jangan berlebihan juga jangan kurang. Jangan dikira sederhana itu berkekurangan. Enggak. Orang Jawa menyebutnya sakmadyo. Secukupnya saja. Kalau 1 gelas cukup, kenapa sih 2 gelas? Nah, itu namanya tidak sakmadyo. Ayo sakmadyo. Kalau baju 5 cukup, kenapa baju kita kok 10, 20? Ini namanya tidak sakmadyo. Biasanya berlebihan itu menyusahkan, kurang juga menyusahkan. Makanya di banyak teori etik disebut bahagia itu ada di pas saja. Tidak kurang, tidak lebih. Pengen beli rumah mewah, pas uangnya. Pengen beli mobil, pas uangnya. Itu namanya enak ya. Ya enggak apa-apa, cita-cita tinggi tapi pas. Jangan berlebihan. Yuk kita lanjutkan. Jadi itu filosofi ketiga dari transendentalisme. Filosofi keempat. Thoreau, kenapa tadi sampai tidak bayar pajak ya? Dia nulis buku judulnya Civil Disobedience. Jangan salah, pikiran-pikirannya Thoreau itu nanti yang banyak mempengaruhi. Dulu kita pernah belajar Martin Luther King Jr. termasuk Mahatma Gandhi dari aspek moralitasnya. Jadi kata dia, setiap individu punya hak dan kewajiban menentang ketidakadilan. Bahkan jika itu harus menentang hukum. Kalau hukumnya tidak adil, ya kenapa tidak harus ditentang. Jadi padahal tadi rasanya intuitif, lembut, tapi ya kalau sudah urusan moralitas tetap harus melawan. Kalau sudah urusan ketidakadilan ya tetap harus protes. Kata Thoreau, hukum moral itu lebih tinggi daripada hukum buatan manusia. Hukum moral itu apa? Hukum yang berdasarkan hati nurani tadi. Kadang-kadang hukum formal yang buatan manusia itu berlawanan dengan hati nurani. Dalam kasus seperti ini menangkan hati nurani. Itu versinya Thoreau. Kan sering kita dengar kasus-kasus yang kok rasanya tidak tega ya. Hukumnya sih memang begitu. Tapi mungkin dulu pernah ada saya dengar nenek-nenek yang ngambil kayu di hutan. Karena dia memang tidak tahu hutan itu tidak bisa diambil sembarangan. Tapi dia memang butuh untuk makan. Akhirnya malah dituntut di pengadilan, kemudian divonis salah, dipenjara dan seterusnya. Lu memang secara formal hukumnya bunyinya begitu, dia ngambil miliknya orang lain. Tapi secara moral hati nurani kan rasanya kok tidak pas ya, tidak cocok ya. Itu kalau Thoreau ya hukum moral lebih tinggi. Hati nurani harus kita menangkan. Karena ada efeknya. Kalau manusia terus-menerus membungkam hati nuraninya, lama-lama hati nuranimu akan tumpul. Kalau hati nuranimu tumpul, manusia dan kemanusiaan akan selesai. Karena kemanusiaan kita itu dasarnya hati nurani. Bahkan akal saja, kalau urusan kemanusiaan kadang harus kita tepikan dulu. Kalau ada temenmu misalnya, akhir bulan datang padamu, Mas, mbok aku pinjam uangnya 100 saja. Aku habis sama sekali ini. Lupa kemarin saya belanja kalap aku. Misalnya. Harusnya top up-nya berapa tak masukkan semua.
Duitku entek akhirnya ini bulannya masih awal, ini baru tanggal 2. Wah, aku pinjam lah buat makan. Itu kalau pakai akalmu, mesti akalmu akan bilang, enak aja pinjam-pinjam, siapa kamu? Bukan saudara, bukan anak, pacar juga bukan misalnya. Kemudian salahmu sendiri, uangmu kamu habis-habiskan, kok malah aku yang sekarang. Secara rasional begitu memang jawabannya. Tapi kalau majumu tidak pakai akal, pakai hati nurani, jawabannya bisa beda. Jadi itu gunanya suara hati atau hukum moral tadi dalam transendentalisme. Intuisi dan hati nurani bisa menangkap, tidak pas ini, tidak adil rasanya. Makanya dalam hukum itu ada istilah rasa keadilan. Rasa keadilan ini penting juga jadi pertimbangan selain formalitas hukum. Jadi bila perlu melawan. Di antara latihan yang diajarkan oleh Thoreau yang melawan kalau ada ketidakadilan. Kata beliau menarik. Ketidakpatuhan adalah dasar dari kebebasan yang sejati. Orang yang hanya bisa patuh pasti pada akhirnya jadi budak nanti. Itu kuat ya. Ini jangan kamu bawa ke kampus. Nanti kamu dimarahi dosenmu, dimarahi di kampus. Kok tidak pernah masuk? Kamu diperintah tidak patuh, diberi tugas tidak jalan. Wah, saya ikut Thoreau, Pak. Kata Thoreau, ketidakpatuhan itu dasar kebebasan yang sejati. Ya, sederhananya gini loh. Kalau mentalmu hanya kamu latih untuk patuh saja, menerima saja, ya tentu saja kamu tidak jadi dirimu sendiri karena kamu hanya diatur dan diarahkan oleh orang lain. Pada akhirnya ya persis kamu akan jadi budak. Jangan salah. Thoreau ini termasuk pejuang abolisi. Pada eranya abolisi itu pembebasan para budak pada zamannya. Jadi dia sangat keras menyuarakan pembebasan para budak. Bahkan beliau ini sering diam-diam membantu budak yang mau melarikan diri. Kalau diceritanya sih dengan cara dibelikan tiket kereta terus biar minggat kemana, biar tidak jadi budak lagi. Karena Eropa era itu masih melegalkan perbudakan. Jadi kalau ada orang kritik, wah Islam zaman dulu membolehkan perbudakan. Ya bahkan Eropa sampai era modern juga masih ada perbudakan. Ya meskipun kemudian dihapuskan, zamannya memang begitu. Dan Thoreau ini termasuk yang sangat keras menyuarakan anti perbudakan. Jadi beliau nulis buku yang judulnya Slavery, saya lupa terus, in Massachusetts. Beliau kan lahir dari sana. Beliau sering melihat budak yang disiksa oleh tuannya. Nah, di antara imbasnya pengalaman itu beliau menyebut, kita harus punya power untuk resisten, untuk melawan kalau ada ketidakadilan. Kita harus mampu untuk tidak patuh kalau itu memang tidak cocok, tidak sesuai dengan nurani kita. Karena orang yang hanya bisa patuh pasti akan jadi budak. Kemampuanmu harus lengkap. Kalian harus bisa iya juga bisa tidak. Kalian patuh bisa kalau memang baik, tapi melawan juga bisa kalau itu negatif. Jangan hanya bisa patuh saja, karena kalian akan jadi budak. Tapi juga jangan bisanya bantah saja. Patuh tidak bisa, kalian akan terpencil dari masyarakat. Kamu akan terasing dari zamanmu. Dua-duanya harus bisa. Patuh bisa, membantah juga bisa. Tapi yang dibantah hal-hal yang negatif, yang tidak sesuai dengan hati nurani kita. Lanjut, makanya dia bilang, aku tidak dilahirkan untuk disiksa.
Aku akan bernafas dengan caraku sendiri. Mari kita lihat siapa yang lebih kuat. Jadi ini dia semacam mengkritik orang-orang yang ngatur-ngatur, mengarah-arahkan, mendominasi, menghegemoni hidup kita. Sehingga kita jatuhnya tadi tidak bebas. Oleh Thoreau kita diarahkan, jadilah dirimu sendiri. Bernafaslah sesuai caramu. Nanti dilihat kuat-kuatan, yang lain juga sesuai caranya. Nanti kita lihat siapa yang lebih kuat. Jadi ini arahnya ke kebebasan moral tadi. Jadi ini sebelum ke tema utama kita. Nah, dia melihat begini, kebanyakan manusia menjalani hidup dengan keputusasaan diam-diam. Apa yang disebut kepasrahan adalah keputusasaan yang nyata. Jadi ini juga mengkritik yang serba patuh, serba pasrah. Pasrah didefinisikan oleh Thoreau sebagai putus asa diam-diam. Kalau kamu bilang, saya tidak putus asa Pak, tapi saya pasrah sajalah, apa yang terjadi sama saja. Itu namanya putus asa. Tidak mau berjuang lagi. Kata dia, banyak orang begitu. Hakikatnya dia males berjuang, kemudian pakai argumen pasrah, pakai alasan takdir, padune males. Nanti, Pak, bukankah hidup ini segalanya sudah ditentukan oleh Allah? Iya, segalanya sudah ditentukan oleh Allah. Tapi kan kita tidak tahu ketentuan Allah untuk diri kita itu apa. Tapi kan memang kamu sengaja menafsirkan diktum itu untuk alasan kamu malas. Saya ngapain Pak belajar capek-capek, ngapain saya kerja keras, ngapain mbok pasrah saja, kan Allah yang ngatur. Loh, Allah tidak akan turun tangan kalau kamu tidak bergerak dulu. Jadi kan itu kan ayatnya yang sering kamu kutip itu loh. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin. Jadi Allah tidak akan mengubahnya sebelum kamu berikhtiar untuk mengubahnya lebih dulu. Ya kalau kamu diem saja tidak ada yang berubah. Kamu nunggu saja, Allah ya bingung loh. Kamu menang wae mungkin sudah puas. Ya sudah. Geraklah untuk mengubah, nanti Allah akan yughayyir. Kalau kamu tidak mengubah, ya tidak akan ada yang berubah. Baik, jadi ini wawasan transendentalisme yang keempat. Ini nanti pelan-pelan, nanti memuncak di hubungan dengan alam. Yang kelima, perkayalah pengalaman, karena pengalaman adalah jalan pencerahan. Ini menarik teorinya. Kalian mungkin banyak yang masih berteori pencerahan itu dengan cara baca buku atau belajar atau diskusi dan lain sebagainya. Kalau versinya Thoreau enggak. Yo kalau dari baca buku, dari belajar, dari ngaji kayak gini yang kalian dapat pengetahuan. Pencerahan itu kalian temukan dalam pengalaman. Jadi pengalaman itu biasanya tidak sekedar memberi pengetahuan, tapi juga menyadarkan kita. Kalian belajar tentang kejujuran, kesetiaan, itu ya pengetahuan. Tapi kalian baru sadar pentingnya kejujuran, pentingnya kesetiaan setelah kamu mengalami sakitnya dikhianati. Ini kan dari pengalaman namanya. Jadi pengalaman itu sumbernya pencerahan. Berarti apa? Ya perluas pengalamanmu. Itulah kenapa di Jawa ada semboyan ngelmu kuwi kelakone ganti laku. Jadi tuntasnya ilmu, ya tuntasnya ilmu itu kan menghasilkan pencerahan hidup, kesadaran hidup. Ketika itu sudah masuk ke ranah laku, ketika berkaitan dengan aktivitas nyata, tidak sekedar aktivitas belajar yang di buku, yang di kelas, yang di teori-teori.
Jadi pengalaman pribadi adalah kunci untuk kita mendapatkan pencerahan. Kalau Turo ya dia berefleksi sendiri, mengamati alam. Ini bagi dia pengalaman yang luar biasa. Akan memberi wawasan spiritual yang mendalam. Nah, kalau urusan pengalaman, berarti ya masing-masing kita itu harus gerak sendiri-sendiri, tidak bisa diwakilkan. Sudahlah kamu saja yang alami, nanti saya ikut kamu lah, belajar dari kamu. Kalau kayak gitu, apa bisa? Bisa, cuma yang kamu dapatkan hanya pengetahuan. Saya males pacaran, lihat teman saya pacaran rasanya seribet itu, serepot itu misalnya. Loh, kamu hanya lihat dari luar. Kalau pengen tahu ribetnya kayak gimana, ya kamu alami sendiri, nanti ngerti. Kalau melihat dari luar, enggak. Kan banyak itu yang beberapa kali saya baca, ada orang-orang yang enggak mau punya anak, repot. Rasanya kok enggak nyaman sama sekali diganggu anak-anak misalnya. Loh, karena dia hanya lihat dari luar. Padahal ibu-ibu yang punya anak itu senangnya luar biasa, bahagianya luar biasa, bangganya luar biasa dengan anak-anaknya. Dia tahu itu apa? Karena ngalami langsung. Kalian hanya menyimpulkan repotnya karena melihat dari luar. Sehingga kamu tidak tercerahkan. Kalau ingin tercerahkan, alami. Bahkan sekarang kan banyak itu yang tidak mau nikah kan. Saya tidak akan menikah. Itu dimarahi Nabi itu kan. Nikah itu sunnahku, kamu tidak mau. Alasannya itu tadi, repot lah, khawatir pasangannya nanti tersakiti lah, khawatir macam-macam alasannya. Itu karena kamu melihatnya dari luar. Coba ngalami langsung. Mungkin pengalamanmu lebih, ternyata lebih ngeri Pak setelah ngalami. Ya, tidak harus begitu, pengalaman bisa beda-beda. Paling tidak kalau pakai teorinya Socrates kan apapun yang terjadi menikah saja. Kalau kamu dapat pasangan yang baik, alhamdulillah hidup bahagia. Kalau dapat pasangan yang jelek, kamu jadi filosof. Kenapa kamu jadi filosof? Tiap hari kamu mikir, ya Allah, ada orang kayak gini ya. Ada orang. Wawasanmu tambah luas sekarang. Baik. Oke ya, jadi pengalaman pribadi adalah jalan. Lakukan sendiri. Jangan takut berbeda. Mungkin tidak harus sama pengalamannya. Kata Turo menarik. Jika seseorang tidak bisa mengikuti irama teman-temannya, mungkin karena ia mendengar genderang yang berbeda. Biarkan dia melangkah, mengikuti alunan musik yang didengarnya, betapapun jauh jaraknya. Kalian tidak usah takut berbeda, juga tidak usah heran kalau lihat orang punya gaya hidup berbeda. Kata Turo, mungkin dia mendengar genderang yang berbeda sehingga dia ingin mengalami hal yang berbeda. Yang lain berlomba-lomba daftar PNS, kamu ndak, ngapain semua PNS? Paling gajinya berapa? Gitu. Mending saya nganggur sajalah misalnya. Nah ya kan, ya ndak apa-apa kan kamu punya. Itu kalau bahasanya Turo, mungkin kamu sedang mendengarkan genderang yang berbeda. Jadi yang jadi visinya tiap orang beda-beda. Tidak harus sama. Biarlah orang berbeda dan jangan takut kalian berbeda. Ikuti, ini kalau dilanjutkan tadi ya, ikuti suara hatimu masing-masing. Karena dia lebih tahu tentang dirimu, karena dia sumbernya dari dalam dirimu langsung. Tidak harus kamu terlalu digelisahkan. Nanti kalau orang komentar gimana Pak? Nanti kalau kamu memang maunya begitu ya jalan saja. Mungkin orang mendengarkan apa, kamu mendengarkan apa. Sehingga kamu menuju ke yang kamu inginkan tadi. Jadi ini berhubungan dengan pengalaman langsung tadi ya. Alami sendiri duniamu, jalani sendiri duniamu.
Lanjut. Nah, ini contoh ya. Jangan hanya teori. Kata Turo, betapa sia-sianya hidup kita kalau duduk untuk menulis tapi kita belum pernah berdiri untuk hidup. Iya sih tulisanmu banyak, iya sih karyamu luar biasa, tapi numpuk di perpustakaan saja dan ilmumu hanya di meja tulis saja. Berdirilah untuk hidup. Karena hidup itu tidak sesimpel teori yang kamu tulis di buku-buku. Mungkin kamu kaget luar biasa begitu terjun beneran ke lapangan. Oh, ini juga bisa kalian ibaratkan, hubungkan dengan medsos. Kan kadang-kadang kamu galau, kamu sedih, kamu marah, kamu ngamuk, hanya baca tulisan. Terjun sajalah ke lapangan, lihat faktanya, kenyataannya. Tidak sengeri yang kamu baca di medsos-medsos. Kadang-kadang kamu sudah takut duluan, kamu sudah, wah, kalau baca medsos itu, se-Indonesia ini mungkin tidak tahan lama, sebentar lagi hancur. Tapi begitu kamu turun ke pasar-pasar, nongkrong di kafe-kafe, santai saja, yang ketawa-ketawa